Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran IPS kelas 8 semester ganjil KD 3.1 dan 4.1 mengenai materi perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Peta konsep perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu kondisi geografis berupa letak, luas, iklim, tata air, tanah, flora, dan fauna di negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai dampak dari adanya interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN yang meliputi 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diperkuasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Keseluruhan wilayah negara-negara di Asia Tenggara berada di sekitar khatulistiwa atau ekuator. Adanya kesamaan letak astronomis ini membuat sebagian besar negara di wilayah ASEAN mempunyai iklim yang sama dan tidak jauh berbeda. Sebagian besar negara Asia Tenggara terletak di wilayah dengan iklim tropis dan lainnya subtropis. B. Potensi sumber daya alam dan manusia di ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan sebesar min 0,1% per tahun. Negara kedua yaitu Malaysia. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak yang berasal dari Malaysia. Penduduk Malaysia sebesar 30,8 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,3% per tahun. Negara ketiga yaitu Singapura. Singapura bertumbuh pada perdagangan. Sejak pertama merdeka, Singapura telah menjadi pintu masuk perdagangan Inggris. Singapura sangat aktif dalam investasi dari perusahaan multinasional asing. Sektor jasa dalam negeri utamanya yaitu telekomunikasi dan keuangan.
Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Perekonomian Brunei hampir seluruhnya bertumpu pada cadangan minyak dan gas alamnya. Untuk kebutuhan barang dan pangan, Brunei harus impor dari negara lain. Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Sebelum tahun 1960-an, beras menjadi komoditas utama Thailand. Thailand kaya produksi pangan, karet, jati, dan timah untuk ekspor. Memasuki tahun 1980-an, Thailand menjadi sangat maju dalam manufaktur tekstil, barang konsumsi, hingga suku cadang elektronik untuk ekspor. Thailand menjadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina adalah negara agrikultur. Perekonomiannya bertumpu pada tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Komoditas lainnya yakni mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, dan serat. Filipina bernama resmi Republik Filipina. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Masyarakat juga kaya di mineral. Myanmar juga kaya di mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar -0,1% per tahun. Negara selanjutnya adalah Laos. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar -0,3% per tahun. Negara selanjutnya yaitu negara Kamboja. Dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni sebesar 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Pertumbuhan penduduk sebesar -0,2% per tahun. Negara selanjutnya yaitu negara Vietnam. Bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertanian didominasi oleh beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, timah, dan emas. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. C. Dampak pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang.
Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain yaitu faktor iklim dan faktor geologi. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan iptek telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Segala macam jenis teknologi bermanfaat karena memudahkan manusia. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN yang lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering kita jumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi ini terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.